Sabaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih encer? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea yang cukup unik, di mana film ini akan menceritakan tentang seorang bos gangster yang jiwanya tertukar dengan anak SMA, anjing babaliwet, dan harus hidup untuk menerima fakta tersebut. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pisu serbahan, kencangkan celana Anda, selamat menonton dan cekicro. Diawali dengan memperlihatkan seorang bos gangster karismatik bernama Jang Pan-so, kita panggil saja Jajang. Ini orangnya. Jajang sendiri memiliki istri cantik yang merupakan putri dari ketua asosiasi gangster paling berpengaruh di Korea. Dia bernama Esi. Ini babangusnya. Terlihat Jang sangat disegani oleh semua anak buahnya, tidak terkecuali ajudannya yang sangat setia, namanya Mancul, kita panggil saja Samsul supaya lebih mudah mengingatnya. Ini orangnya. Selain loyal kepada atasan, Samsul juga dikenal sangat keras dalam urusan bisnis, dan dia tidak segan-segan untuk melakukan tindakan ekstrim agar bisnis mereka tetap berjalan lancar. 직권을 행사할 권리가 있다고요. 이 직권 얘기는 장 사장님이랑 나 셋 세겠습니다. 하나. Saat Jang sedang makan malam, muncullah seorang bos gangster lain yang bisa dibilang kelompok saingannya tapi masih satu asosiasi dengan Jang, namanya Burhan. Ini orangnya. Dia terkenal sangat culas dan serakah dalam pembagian wilayah kekuasaan, sampai-sampai berani mengancam Jajang untuk menyerahkan sebagian wilayahnya. 청도장 밀건은 나한테 넘겨야지. 못해. Jajang pun menemui sang ketua asosiasi yang merupakan bos besar kriminal paling ternama di Korea, di mana Jajang konsultasi mengenai Burhan yang serakah dalam hal wilayah, tetapi beliau tidak memberikan tanggapan apapun dan justru dengan bijak menyarankan mereka berdua untuk fokus saja pada bisnis dan capailah target sesuai dengan aturan. 건달은 칼이 목에 언제 들어와도 이상할 게 없다. Jajang dan Samsul pun terlihat berdiri di depan gedung perusahaan mereka yang kini sudah sangat besar setelah 18 tahun membangun kesuksesan ini dengan kerja keras tanpa henti, di mana Jajang ingin merayakan ini sendirian dengan pergi makan mie ramen favoritnya dulu yang warungnya sendiri dimiliki oleh seorang mantan kekasihnya sendiri alias cinta pertama dalam hidupnya. Namun saat sampai di sana ternyata pemiliknya adalah orang lain, yakni ibu-ibu tua yang masakan ramennya kurang enak, sehingga Jung langsung memuntahkan mie tersebut dan berniat untuk membayarnya. 왜 안 처먹고? 엉치라면 맛이 옛날 맛이 아니여? Dengan raut muka yang agak sedikit kecewa, si ibu pun mengatakan bahwa dia punya sebuah hadiah untuk Jajang, entah apa maksudnya, tetapi Jajang tidak terlalu menggubris perkataannya tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, Jajang pun harus terjebak oleh perbaikan jalan sehingga dia memutuskan untuk keluar dari mobilnya untuk udut dulu. Dan di saat bersamaan, tepat di atasnya ada seorang murid sekolah bernama Kim, ini cucungiknya, yang sedang mencoba untuk mengambil sepatu milik temannya yang tak diduga. Si Kim ini kehilangan keseimbangan dan terjatuh tepat menimpa Jajang. Dan inilah The Dude in Me. Mereka berdua pun dibawa ke rumah sakit, di mana saat Jajang sudah sadar duluan, dia pun heran dengan sikap suster yang memanggilnya dengan sebutan Nak. Lantas dia pergi ke ruangan lain dan melihat tubuhnya sendiri sedang terbaring tak sadarkan diri. Lalu tak lama muncullah seorang bapak-bapak botak yang memanggilnya dengan sebutan anakku. Yang saat beruntung, ternyata Jajang masuk ke dalam tubuh seorang murid sekolah SMA bernama si Kim. Perubahan sikap anaknya tentu membuat Bapak Kim ini merasa sangat heran. Namun setelah dokter mengatakan tentang cedera otak yang mungkin saja membuat anaknya amnesia dan merasa dirinya menjadi orang lain, barulah Bapak mengerti dan memaklumi sikap berbeda yang ditunjukkan oleh anaknya tersebut atau si Kim ini. 아빠야 아빠 정말 몰라보겠어? Jajang pun teringat dengan ibu tua penjual ramen yang sempat mengatakan tentang sebuah hadiah untuknya. Lantas dia pun langsung pergi ke sana yang ternyata warung ramen tersebut sudah sejak lama ditutup. Lantas siapakah ibu-ibu tua yang tadi? Entahlah, hanya Teh Yuli yang tahu.
분식점 없어진 지가 언젠데 뭔 분식점 타령이야? Berita tentang insiden itu pun akhirnya diketahui oleh Burhan yang langsung berbahagia karena dengan kondisi koma yang dialami Jajang saat ini membuat Burhan menjadi leluasa untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Kembali ke Jajang yang pulang ke rumahnya yang di situ terlihat Esih sedang menangis, tapi bukan menangisinya melainkan menangisi kalung mahalnya yang rusak. Biadab memang. Lantas si Esih pun ketakutan saat melihatnya yang meski sudah dijelaskan bahwa dirinya adalah Jajang, si Esih pun malah teriak dan justru memanggil polisi untuk menangkapnya. 진짜 장판수야. 내가 증명해 볼 테니까. 아, 있어. 이거 안 돼. Beruntung Jajang tidak dipidana oleh karena dianggap masih berusia di bawah umur, sehingga bapak hanya diberi peringatan untuk tetap mengawasi anaknya dengan baik. Mereka berdua pun langsung pulang ke rumah dan Jajang diberi makan dengan porsi besar yang memang adalah menu rutin yang biasa dimakan oleh si bocah culun Kim. Namun karena sekarang di tubuh ini adalah jiwanya si Jajang, dia pun menolak memakan makanan tidak sehat seperti itu. Tetapi ketika si bapak memaksa untuk makan sedikit saja, Jajang pun langsung tak sadarkan diri dan memakan habis semua makanan tersebut. Esok paginya, bapak pun mengantar Jajang ke sekolah untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah membuatnya terjatuh dari gedung. Dan dengan gaya bos gangsternya, Jajang pun bersikap berbeda yang setelah dijelaskan, akhirnya Pak Wakil sekolah bisa memaklumi sikapnya tersebut. 나 오늘부터 수업 좀 들읍시다. Jajang yang sekarang dalam tubuh Kim pun tentu merasa sangat aneh ketika dirinya harus berada dalam kelas bersama anak-anak sekolah ingusan, di mana saat dia sudah duduk, ada 3 orang anak yang mengacungkan jari tengahnya yang sepertinya mereka termasuk dalam kelompok anak-anak pembuli. Saat jam makan siang, Jajang pun cukup terganggu ketika ada beberapa murid yang mengganggu seorang siswi lugu bernama Oh Hyun Jang. Kita panggil saja Yuyun. Lantas Jajang pun berteriak agar mereka menghentikan hal tersebut dan justru memancing seorang murid pembuli yang menghampirinya dan mengajak Jajang untuk datang menemuinya seusai sekolah. Saat ditemui, si anak pembuli pun meminta agar Jajang tidak bersikap so cool dan kembali seperti biasa, yakni menjadi pesuruhnya. Namun dengan Jajang yang sekarang dalam tubuh Kim pun langsung menampar si anak pembuli itu berkali-kali sampai kedua temannya pun tak mampu untuk melawannya. Esoknya saat ketiga pembuli itu sedang melakukan perundungan kepada anak culun lain, muncullah Jajang dari toilet yang langsung membuat mereka bertiga ketakutan. Kemudian Jajang pun melihat ponsel milik salah satu dari mereka, di mana dia langsung mengambilnya karena dirasa ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuk tentang insiden yang terjadi pada hari itu. 내가 보면 안 될 거라도 있냐? Dan benar saja, terdapat rekaman video saat insiden kecelakaan itu terjadi, di mana Kim si anak culun ini ternyata sedang dijaili oleh beberapa kakak kelasnya yang kurang bertanggung jawab. 그 밑에 Ketika murid pembuli itu pun dihajar oleh kakak kelas mereka yang menjadi pelaku atas insiden tersebut, dan tak lama muncullah Jajang untuk memberikan ponselnya. Lantas dia mengatakan bahwa dirinya sudah menyalin video tersebut sebagai jaminan agar mereka tidak mengganggunya lagi di sekolah. Di sisi lain, kita akan melihat sesuatu yang mengejutkan, yakni perselingkuhan antara istrinya Jajang dengan salah satu anak buahnya, di mana hal itu berhasil diketahui oleh Burhan yang mengancam akan memberitahukan ini kepada ayahnya, yakni ketua asosiasi gangster, yang perlu diketahui bahwa beliau sangat tidak menyukai pengkhianatan, perselingkuhan, dan pembohongan. 근데 우리 한 회장님이 또 불륜 이런 걸 싫어하시잖아. 원하는 게 뭐야? Lantas karena tak punya pilihan lain, si Esih pun mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Burhan, asalkan perselingkuhan dirinya dengan pria tersebut masih bisa terus berlanjut. 지금 뭐 하자는 거야? 야! Kembali ke Jajang yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk tubuhnya sendiri, di mana di situ ada Samsul yang selalu setia menjaga tubuhnya. Namun masalahnya, dia tidak mengetahui bahwa Jajang sekarang dalam tubuh bocah gendut ini. Lantas Jajang pun menendang bijinya kemudian menceritakan rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua, yang akhirnya Samsul pun yakin bahwa bocah tersebut adalah Jajang, bos yang sangat diseganinya. 내가 은혜를 잘못 받았다.
Saat makan malam, Samsul pun berinisiatif mencubit pipinya untuk meyakinkan apakah dia bosnya atau bukan. Dan setelah melihat tatapan matanya, Samsul pun baru yakin bahwa memang dialah bosnya. Dan kapan lagi bisa mencubit pipi bosnya sendiri? Cuau! 제가 이때 아니면 언제 사장님 영원의 손을 대보겠습니까? Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ketika Jajang sedang menelepon Samsul, tiba-tiba ada Yuyun yang tak sengaja menabraknya dan menjatuhkan sebuah boneka. Lantas Jajang pun mengejarnya untuk mengembalikan boneka tersebut. Namun betapa terkejutnya Jajang saat melihat ibu dari Yuyun merupakan cinta pertamanya, alias gadis pembuat ramen yang pernah menjadi kekasihnya dulu. Dia bernama Mi Sun. Kita panggil saja Mi Sun. Ini mah gampang lah, gak usah diganti-ganti namanya. Hehe. 미선이? Lantas, siapakah Yuyun? Samsul pun mengambil rambut milik Jajang di tubuhnya yang terbaring, dan Jajang sendiri mengambil rambut milik Yuyun yang setelah dilakukan uji lab tes DNA, akhirnya terkuaklah fakta bahwa Yuyun adalah anak kandungnya sendiri. Hah? 명백하게 사장님 따님이 맞습니다. 딸이라고? Saat berada di kelas, Yuyun pun kembali diganggu oleh para gadis pembuli yang menuduhnya telah mengambil lipstik. Lantas Jajang pun bangun dan berkata bahwa akulah yang telah mengambil lipstik tersebut untuk mangkal tadi malam. Tapi sayangnya lipstik tersebut aku buang karena warnanya kurang glowing dan tidak sesuai dengan bibir akoh. Lantas, loh mau apa? 빨리 자리 앉아. Tak ingin anaknya terus ditindas, Jajang pun meminta Samsul untuk mematahkan beberapa siswi pembuli di sekolah. Namun karena menyakiti anak di bawah umur bukanlah spesialisnya, dia pun menolak perintah tersebut dan justru menyarankan agar Jajang melakukan pendekatan persuasif kepada ibunya alias si Mi Sun, supaya Yuyun bisa bersosialisasi dan tidak terus menyendiri. Di sisi lain, kita akan melihat Esih yang datang ke ayahnya alias sang ketua asosiasi, di mana dia memfitnah suaminya sendiri alias Jajang telah menggelapkan uang senilai 3 juta dolar yang seperti kita tahu ini semua pastinya perintah dari si Burhan untuk menjatuhkan kelompoknya si Jajang. Kembali ke Jajang yang disarankan Samsul supaya berolahraga, di mana Yuyun juga diajak untuk ikut berolahraga bersama, dan sebagai pelatihnya, Samsul sendiri menyamar sebagai seorang pelatih karate yang memang pada dasarnya dia sangat ahli dalam bela diri. Setelah beberapa bulan melakukan olahraga keras yang agak mustahil juga mendapatkan hasil yang drastis, tapi namanya juga film, Jajang yang berada dalam tubuh Kim pun secara mendadak menjadi six packs dengan ketampanan yang hakiki, di mana para siswi di sekolah dibuat terpana saat Jajang berjalan melewati mereka semua. Saat diajak ke rumah Yuyun, Jajang pun melihat foto Yuyun alias anaknya sendiri ketika masih bayi, yang di situ terdapat beberapa tulisan yang menyatakan bahwa dirinya butuh sosok ayah untuk melindungi dirinya, yang jelas itu membuat Jajang langsung bersedih. Si bapak sendiri nampak sedang kesulitan saat beberapa preman sedang memukulinya untuk memaksanya membayar hutang, yang mana di saat bersamaan muncullah Jajang yang langsung menantang dengan gaya bosnya, yang tentu membuat ketua preman tersebut terkejut. Sebenarnya Jajang mampu mengalahkan mereka semua, tetapi karena bapak sangat sayang sekali dengan anaknya, dia pun mencoba melindunginya dan harus ditendangi sampai beliau tak sadarkan diri. 아저씨, 안 들려? Tak terima dengan itu, Jajang pun memerintahkan Samsul untuk datang ke markas mereka, di mana Samsul yang ahli bela diri pun datang sendirian ke sana. Bahkan saat dirinya mendapat kesempatan untuk mengeluarkan pisau andalannya, dia pun menolak melakukan itu dan lebih memilih untuk menggunakan tangan kosong, karena itu baru ada gregetnya. Jajang sendiri nampak sedang memandang Yuyun ketika masih bayi, yang dia sebenarnya sangat menyesal karena telah melewatkan momen tersebut sebagai seorang ayah.
Sepulangnya sekolah, Jajang pun menyempatkan mampir ke warung Misun untuk merasakan kembali ramen buatannya, dan tak lama muncul beberapa tamu rese yang sedang mabuk, di mana salah satu pemabuk tersebut secara tak senonoh memegang bagian tubuh Misun, yang tentu hal itu membuat Jajang merasa sangat emosi. Jajang pun menyuruh Misun untuk pergi ke dapur, sementara dia menghajar para pemabuk tersebut, dan saat asik memukuli mereka, muncullah Misun yang menyuruhnya untuk berhenti, di mana pada saat yang bersamaan, Misun akhirnya menyadari tatapan Kim yang sama seperti tatapan Jajang ketika mereka masih pacaran. 너 누구야? Pada akhirnya, Jajang pun mengakui bahwa dirinya adalah Jajang yang sedang terjebak dalam tubuh si Kim, dan setelah menyebutkan tai lalat yang ada di dekat pusarnya serta beberapa ciri-ciri bagian intim lain, akhirnya Misun semakin yakin bahwa itu memanglah si Jajang, mantan pacarnya yang brengsek. 우리가 헤어진 곳은 신사 호텔 커피숍. Dan ternyata dulu Jajang telah mencapakan Misun yang kebetulan sedang hamil, di mana Misun sengaja tidak memberitahukan bahwa dirinya sedang hamil karena dia menganggap bahwa Jajang sudah tidak peduli padanya dan justru lebih memilih untuk menikahi anak dari sang ketua asosiasi gangster Korea. 나 다음 달에 결혼한다. Esoknya, saat selesai jam sekolah, mereka berdua pun duduk bersama tanpa Yuyun menyadari bahwa yang di sampingnya adalah sang ayah yang sangat-sangat diidamkannya selama ini. Dan tak lama muncullah seorang murid tampan yang mengundang Yuyun ke pesta ulang tahunnya, di mana murid tersebut merupakan murid yang disukai Yuyun sudah sejak lama. Sore itu juga Yuyun langsung pergi ke pesta tersebut, sedangkan Jajang dan Misun pun janjian di sebuah kafe untuk membicarakan tentang perbaikan hubungan mereka. Tetapi Misun yang sudah kepalang sakit hati, apalagi sekarang Jajang adalah seorang suami dari seorang istri, dia pun menolak permintaan Jajang tersebut untuk kembali padanya. 결혼해서 아내까지 있는 사람이. Sontak hal itu membuat orang-orang di sana ngaliuk dan menganggap jika Jajang adalah seorang brondong yang suka dengan tante-tante, dan tanpa memperdulikan sekitarnya, Jajang pun sekonyong-konyong mencium Misun hingga membuat Misun terpaksa menamparnya. 잠시만. Saat Jajang sedang mencoba meminta maaf kepada Misun, muncullah panggilan telepon dari salah satu teman sekelasnya yang mengatakan bahwa Yuyun sedang dalam bahaya karena diundangnya dia ke pesta adalah sebuah jebakan dari anak-anak orang kaya yang suka membuli. Lantas Jajang pun dengan cepat berkendara ke sana membawa serta 3 siswi pembuli yang membuat mereka ketakutan karena menganggap bahwa Jajang belum cukup umur untuk menyetir mobil. Yuyun sendiri sedang dikelilingi oleh para murid laki-laki senior yang ternyata cowok yang selama ini dia sukai menganggap bahwa Yuyun adalah seorang pecundang yang pantas untuk dijadikan bahan lelucon. 그럼 너 같은 왕따는 이런 파티에 왜 초대했겠냐? Melihat putri satu-satunya sedang dibuli rame-rame, tentu jiwa seorang ayah dalam diri Jajang spontan menyeruak. Lantas dia pun memukul si bocah besar dengan sekali pukul yang membuat dia langsung tepar. Dilanjutkan dengan menghajar anak-anak lain sampai menyisakan si senior yang waktu itu pernah menjaili si Kim. 야, 때려봐. Layaknya Genji versus Narumi, ora! Mereka berdua pun melakukan adu kuat dengan saling bogem satu sama lain secara bergiliran, di mana hal itu menjadi bahan perhatian semua orang, tidak terkecuali si gadis pembuli yang sekarang menjadi sangat jatuh cinta kepada si Jajang. 걔 멋있어. Esoknya, Jajang pun diberitai Samsul bahwa istrinya telah berbuat selingkuh dan memihak kepada si Burhan dengan memfitnah dirinya telah menggelapkan uang kelompok. Lantas esoknya Samsul pun diperintahkan untuk datang ke rumah sang ketua asosiasi dan memberikan sepucuk surat yang entah apa isinya. Jajang sendiri sedang diajak kencan oleh si gadis pembuli yang kini sudah baik kepada Yuyun dan jatuh cinta kepada Jajang. Namun karena hal itu sangat-sangat tidak mungkin mengingat usianya sudah menginjak 40 tahun, maka Jajang pun menolak permintaannya tersebut. 얼른 집에 가서 공부나 해. Tak lama, muncullah Yuyun yang juga jadi suka kepada Jajang berkat sikap melindungi dan mengayominya selama ini, di mana hal itu tentu membuat Jajang sangat-sangat tidak worth it untuk kencan dengan putrinya sendiri. 주말까지 꼭 대답해줘야 돼.
Esoknya Jajang pun dibawa paksa oleh Misun untuk memintanya agar jangan pernah lagi datang ke kehidupannya, di mana perdebatan mereka berdua akhirnya ketahuan oleh Yuyun yang justru menganggap bahwa Jajang dan ibunya memiliki hubungan layaknya berondong dan tante-tante. 더러워. 현정아. Singkat cerita, Burhan pun datang ke rumah sakit tempat tubuh Jajang dirawat, di mana saat Burhan akan membunuhnya, Kim yang sekarang terjebak dalam tubuh Jajang pun akhirnya siuman dan membuat Burhan terkejut sampai jatuh tak sadarkan diri. Kim pun pulang ke rumah bapak dengan kondisi fisik usia om-om 40 tahunan yang jelas membuat bapaknya sangat amat dibuat terkejut. Lantas muncullah Jajang yang langsung menjelaskan tentang situasinya dan berhasil membuat Kim dan bapaknya mengerti. Karena ingin memperbaiki hubungannya dengan Misun, Jajang dan Kim pun datang menemui Misun dan mengaku bahwa mereka berdua sudah kembali ke tubuhnya masing-masing. Tapi sandiwara itu tak bertahan lama tatkala Burhan dan anak buahnya muncul, yang membuat Kim dalam tubuh si Jajang langsung nyumput di belakang Misun. 장판수 살려주세요. 맞죠? Jajang pun menyuruh Misun dan Kim untuk bersembunyi di dapur, di mana hal itu tentu membuat Burhan sangat amat dibuat heran tentang siapa nih bocah berani-berani melawan kami. Tanpa banyak cincong, Jajang pun langsung menghajar mereka semua hanya sendirian saja. Saat si Jajang dalam kondisi terdesak, Misun pun memberanikan diri keluar dengan mengancam akan meledakkan tempat ini dengan tabung gas yang sudah dilebocorkan, di mana cara tersebut berhasil membuat Burhan dan semua anak buahnya pergi dari sana. Singkat cerita, Esih yang bangkar warah pun akhirnya dipanggil oleh sang ketua alias ayahnya sendiri perihal perselingkuhannya dan persekongkolannya dengan si Burhan. Sementara itu Jajang yang diundang juga ke sana pun harus dibuat was-was saat tak ada pilihan lain selain mengirim si Kim ke sana dan menggunakan sebuah alat komunikasi rahasia di telinganya. 이 친구 혼자 보내도 괜찮을까요? Sebagai seseorang yang sangat benci dengan pengkhianatan dan perselingkuhan, maka sang ketua pun menganggap bahwa putri kandungnya tak layak menerima harta warisan. Lantas beliau pun menunjuk Kim sebagai ahli waris yang sah yang akan mendapatkan semua aset dan perusahaan yang saat ini sedang berjalan. 아빠 딸이라고. 앞으로 그 어떤 유산도 없을 테니 너 도대체 무슨 꿍꿍이로 이러는 거야? 입 다물어. Tak terima dengan itu, Esih pun mengatakan bahwa Jajang juga sudah selingkuh dengan seorang wanita pemilik warung ramen, di mana hal itu langsung membuat Jajang asli sangat amat dibuat terkejut, apalagi di saat bersamaan alat komunikasi mereka berdua mengalami gangguan sinyal. 엄마, 김동현, 내 말 안 들려? Sebagai seorang anak SMA yang polos, Kim ternyata memiliki kepribadian bijak berkat didikan bapaknya yang selalu mengajarinya tentang kejujuran dan tanggung jawab, di mana Kim akhirnya berinisiatif untuk mengatakan bahwa memang dirinya pernah memiliki hubungan dengan wanita pemilik warung ramen dan baru menyadari bahwa dirinya sudah punya anak dari wanita tersebut. 제가 살짝 들어갔다 올까요? 후회하지 않으려고 말씀드리는 거예요. Dan dengan semua penyesalan yang dirasakannya, Kim pun akan menyerahkan kembali semua warisan tersebut kepada sang ketua dan akan berhenti dari dunia pergengsteran demi putrinya. Karena apalah arti seorang pria sejati jika tidak bisa melindungi keluarganya sendiri. Kata-kata bijak yang keluar dari mulut Kim si bocah SMA pun tentu membuat Jajang sangat bangga hingga dia memeluknya. Tanpa mereka berdua sadari, Esih berniat untuk membunuh Jajang oleh karena kesal akibat tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Jajang pun dilarikan ke rumah sakit dan harus mendapatkan operasi yang cukup serius, di mana si ibu tua waktu itu pun akhirnya muncul kembali sambil mengatakan, "Bagaimana hadiah dariku? Apakah sesulit itu merawat anak dan istrimu?" Dan akhirnya terkuak bahwa ibu tua tersebut semacam makhluk gaib yang sedang memberikan karma dan cobaan kepada Jajang supaya dia bisa lebih menyadari tentang arti pentingnya sebuah keluarga.
6 bulan kemudian, kini Kim yang sudah kembali ke tubuhnya sendiri pun menjadi idola satu sekolah setelah berhasil membuat para murid senior pembuli dipindahkan, di mana teman sekelasnya yang dulu suka kasar padanya pun kini menjadi baik, tidak terkecuali si gadis pembuli yang nampak kecewa karena belum mendapatkan balasan cinta dari si Kim. 우리 매점 가서 Setelah lepas dari kehidupan gangsternya, kini Jajang memutuskan untuk berjualan dengan Misun, dibantu juga oleh si bapaknya si Kim, tak terkecuali Samsul yang kini menjadi tukang angkut di warung tersebut. Dan saat semua orang berbahagia, si Esih pun harus dipenjara, begitupun Burhan yang masuk ke dalam berita oleh karena menjadi pelaku pengeroyokan terhadap si Kim tempo hari. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan selingkuh. Itu. Saya John mewakili direksi tim IQ7 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Bulu betis Adolf Hitler. Wow. Aduh, sangat engap sekali hari ini. Guys, saya mau ngudud dulu. Sudah tahu ngap-ngapan ini paru-paru, masih saja udud. Aduh, karena tidak bisa lepas, bro. Susah melepaskan kebiasaan buruk yang sudah menjadi darah daging ini. Tapi bisalah dikurangi ya. Saya akan coba mengurangi. Yaudahlah ya. Sehat-sehat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk istirahat, makan yang cukup, dan berolahraga supaya tubuhnya selalu setia dan sehat sepanjang waktu. Sudah liar saya ini. Nampaknya saya sudah liar, kawan-kawan. Ya wis ya. Tunggu video saya selanjutnya karena saya akan face reveal. Bukan face reveal ya. Akan membuat sebuah konten bukan film yang akan mengejutkan kalian semua. Ya, saya akan membuat gebrakan baru untuk membuat IQ7 ini semakin besar dan menjadi semakin channel yang berkualitas. Aku ingin menjadi konten kreator, guys. Tidak ingin menjadi seorang perangkum film yang hanya mengambil film yang tidak ada yang bisa dibanggakan dengan konten alur film seperti ini. Apa tuh YouTuber konten alur film itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Bukan kreator, gak ada karya, gak ada. Cuman AdSense yang dikejar. Jujurlah pada dirimu. Ya, makanya sekarang saya akan membuat sebuah konten asli ya. Konten real IQ7, oke? Tunggu saja. Bye-bye.